Inilah alasan kenapa kamu belum jadi laki-laki kuat. Karena kamu masih dikuasai perasaanmu sendiri. Banyak laki-laki terlihat kuat, tegas, rasional, dan tahan banting menghadapi hidup. Laki-laki kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan perasaan mereka sendiri, yang tidak membiarkan emosi menjadi penguasa, tetapi menjadikannya pelayanan. Dan disinilah banyak laki-laki tersandung. Mereka berpikir sudah kuat, padahal masih hidup dalam reaksi impulsif terhadap rasa marah, kecewa, dan sakit hati yang belum disembuhkan. Menurut etikologi modern, kemampuan mengatur emosi bukan menekan atau mengabaikannya adalah tanda kedewasaan emosional. Tapi banyak laki-laki tumbuh dengan keyakinan bahwa lemah berarti menunjukkan perasaan, hingga akhirnya mereka tidak belajar mengelolanya dengan sehat. Akibatnya, saat terluka, mereka mudah meledak. Saat ditolak, mereka merasa tidak berharga. Dan saat gagal, mereka justru tenggelam dalam rasa malu. Itu bukan tanda kekuatan, tapi tanda bahwa emosi masih memegang kendali. Pertama, kamu masih bereaksi, bukan merespon. Laki-laki kuat tidak bereaksi dengan dorongan sesaat. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Tapi kalau kamu masih mudah terpancing komentar orang, mudah tersinggung saat diremehkan, atau mudah mengasihani dirimu sendiri saat gagal, kamu belum menguasai dirimu. Reaksi cepat mungkin terlihat jujur, tapi justru disitulah kelihatan kelemahan tersembunyi. Kamu dikendalikan, bukan mengendalikan. Kedua, kamu takut dianggap lemah saat berusaha tenang. Banyak laki-laki salah paham. Dikira diam berarti kalah. Padahal diam adalah bentuk kekuatan tertinggi. Laki-laki kuat tidak butuh membuktikan harga dirinya lewat kemarahan. Ia tenang karena ia tahu siapa dirinya, bukan karena dunia mempercayainya. Kalau kamu masih sibuk memastikan orang lain tahu kamu kuat, mungkin justru disitulah kamu yang paling rapuh. 3. Kamu tidak mengelola luka lama, tapi menyimpannya. Setiap laki-laki punya masa lalu, pengkhianatan, kegagalan, atau pengkhianatan yang masih membekas, tapi laki-laki kuat tidak membawa luka itu ke setiap hubungan dan keputusan baru. Mereka belajar mengakui rasa sakit, memahaminya, lalu melepaskannya. Kalau kamu masih menutup luka dengan ego, kamu hanya menunda penyembuhan. Luka yang tidak disembuhkan akan mengendalikanmu dengan cara yang tidak kamu sadari. Keempat, kamu mencari validasi, bukan ketegasan diri. Laki-laki kuat tidak hidup di pengakuan orang lain. Mereka tahu nilai dirinya dari tindakan, bukan dari tepuk tangan. Kalau kamu merasa tenang hanya saat kamu dipuji, atau merasa hancur saat dikritik, berarti perasaanmu masih memegang kendali. Laki-laki kuat belajar menetapkan standar sendiri, bukan mengikuti standar dunia yang berubah-ubah. Kelima, kamu belum membedakan antara perasaan dan prinsip. Perasaan itu datang dan pergi, tapi prinsip adalah hal yang harus kamu jaga, bahkan saat dunia menentangmu. Laki-laki yang dikuasai perasaan akan mudah berubah arah. Hari ini semangat, besok menyerah. Hari ini berani, besok takut. Laki-laki kuat berdiri pada nilai-nilai yang ia yakini, meski hatinya sedang goyah. Karena kedewasaan bukan berarti tidak punya emosi, tapi tahu kapan harus membiarkan logika mengambil alih kendali. Laki-laki kuat bukan yang tidak pernah merasa sedih, takut, atau kecewa. Mereka tetap merasakannya tapi tidak larut di dalamnya. Mereka tahu kapan harus berhenti menyalahkan dunia dan mulai menata diri. Karena pada akhirnya, kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa keras kamu melawan orang lain, tapi seberapa lembut kamu menguasai dirimu sendiri.